Udah, Pak. Oke, saya jadiin host. Saya bisa, Pak. Saya, saya bisa record. Bisa, Pak. Punya saya udah. Tinggal nunggu Bu Murni. Wah, ini ada yang join, tapi kayaknya bukan Bu Murni deh, Pak. Pakai akun lain apa ya? Di admit ya? Coba. Masuk. Bu Nisa dengan Bu Nisa udah saya record ya. Udah bisa praktek ya. Nah, udah. Ya. Nah. Dah. Masya Allah dari tadi luar biasa Bu Jen. Alhamdulillah. Mantap. Sudah Terus jadikan co-host langsung Bu aja Nisa. kali ya Nanti baik. recordnya Ya. Gimana kita langsung latihan aja? Langsung bikin skenario. Boleh. Ini yang jadi coach Bu Murni dulu, saya yang coachinya ya. Oke. Udah direkam belum ini? Udah, tuh, udah. Oh, udah. Oke. Aku pertanyaannya masih ini Bu. Kan biasa kita salam dulu ya. Ya, kita mau Biasa kita mau salam mau dulu. kita ketik apa apa diingat-ingat aja sih Ketik aja yuk biar biar pertanyaannya. nanti pas ini gampang. Bikin skripnya aja gitu. Iya. Nanti kita latihan habis bikin skrip. Oke, Kan boleh kalau boleh. kalau seperti udah ada gambaran enak ya, soalnya kita masih meraba-raba pertanyaannya. Heeh, saya juga masih bingung ini mau nanyanya gimana. Oke, coba Aku yang refleksi jadi coach questions. dulu, nanti Ibu yang jadi coach. Oke, berarti jawaban Ibu mau, sama pertanyaan harus kita sesuaikan ya. iya makanya Ibu mau mengangkat masalah apa? Jadi di kelas saya itu ada anak yang masih belum bisa baca, bukan lancar lagi, belum bisa baca, Masya Allah, kelas berapa? kelas 5. Oh, kelas 5 masih SD Tapi masih masih ini heeh, tapi seperti itu sih SMP sebenarnya mah. mah udah udah mulai ada perubahan sih sekarang mah gitu, tapi saya pengen ngangkat itu. Oh, oke boleh. Ceritanya mah belum ada perubahan gitu. Nanti kan ditanya solusinya gitu ya. Iya. Mau di Bujen ketik apa ditulis? Terserah enaknya gimana, mau diketik? Kan aku kan ketik aja. Aku kan nanya, nah, selamat siang Bu Jen atau selamat sore Bu Jen. Selamat sore, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, tadi saya dengar dari apa? Ngomong-ngomong, tadi Ibu ada yang mau disampaikan kepada saya gitu ya? Mhm. Ngomong-ngomong, tadi tadi katanya Ibu pengen ngobrol, misalnya kayak Iya gitu. gitu ya. Ngomong tadi kan Ibu pengen ngobrol dengan saya ada apa gitu ya. Boleh Pak kalau aku ini apa ditentukan? Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ke depan. Ditentukan kayak gitu jangan.
Enggak sih, Nggak cuman perlu bilang ya? aja. Enggak usah dikasih tahu waktunya mah. Ya udah diketik aja Hmm, kali ya, di share screen ya, gimana? boleh. Boleh, emang boleh di share screen. Bisa. Ya Kita udah, nggak coba apa-apa. coba ini apa? Coba bikin skenario dulu. Nanti habis itu Iya, kita ya praktekin. nanti. Ya, Hmm. nggak kelihatan. Skenario. Udah share screen belum? Belum. Oh, banyak. Diketik mah pegel. Ya iya, ngapain diketik, kamu bola buat latihan doang. Terus Ya udah, Bu itu jadi coach, kamu yang jadi itu, dia Bu itu tinggal ngikutin tinggal ikutin apa? ngikutin pertanyaan kamu. Oh, gimana? Ngetik mah kebanyakan cenah, kata temen. Terus Mengalir aja katanya coba. mengalir aja. Berarti paling aku Satukan pilih pertanyaan aja. pertanyaan yang sesuai aja ya. Mm-mm. Pertama kita ini dulu ya, basa-basi dulu ya. Oke, kita coba ya. Ya, Nanti coba tinggal kita refleksiin. Nanti kamu kurangnya di mana, saya kurangnya di mana gitu ya. oke, siap. Saya dulu apa Ibu Jen dulu? Yang membuka percakapan. Hmm, Saya dulu kali ya? Saya dulu ya. Ah, Oh iya Ji, saya kan dulu Ibu ya. yang punya urusan dengan saya. Oh, oke ya, kita mulai ya. Dua-duanya juga punya Hmm. urusan. Dua-duanya juga punya urusan, Cina. Oke deh. Ceritanya saya koci ya. Bu Murni, eh, Coach, aku jadi koci. Berarti coach dulu ya? coach kamu itu coach yang menjawab. Oh, berarti coach dulu yang mengucapkan salam dan menyapa. Gitu. Oke Bu Jen, selamat siang. Apa kabarnya nih Bu Jen? Coach. Oh, kamu yang coach. Kan kamu udah contekan dari coach. Gak fokus kan? Alhamdulillah Bu Murni sehat. Bu Murni ada waktu Oh, hari ini. Alhamdulillah ada. Ngomong-ngomong tadi Bu Jen katanya mau ada yang diobrolkan. Apa itu? Iya nih Bu, saya pengen curhat. Barangkali kalau udah curhat sama Bu Murni, saya jadi eh, punya gambaran untuk permasalahan saya. Emang apa masalah apa yang Bu Jen selama ini alami sampai hatinya gundah gulana begitu? Nggak berat sih Bu, cuma pengen cerita aja. Aku mah takut nanti pas kita praktek yang seri, Ulah yang seri. suka Senyum-senyum mm, aja. atau iya ngomong apa masalahnya Bu Jen? Jadi Kita praktek nggak langsung. satu A. Praktek Yang langsung. serius, yang serius. Jadi gini Bu Murni, saya tuh pengen cerita ya. Jadi di kelas saya tuh ada satu murid yang sampai dia di kelas 5 ini membacanya masih belum lancar. Bahkan untuk mengenal huruf pun bukan mengenal huruf ya, untuk mengenal huruf sudah. Hanya saja untuk membaca per suku kata dan kata itu masih belum bisa gitu. Sedangkan dia sudah di kelas 5 dan tahun depan itu sudah menghadapi ujian kelulusan. Nah, itu yang membuat saya galau gitu. Kasihan. Sebenarnya kasihan ke anaknya gitu. Bagaimana sih gitu eh, menangani anak seperti itu gitu. Jadi pengen curhat seperti itu. Oh begitu masalah yang dialami Bu Jen. Jadi bisa saya baca Bu Jen itu memiliki salah satu murid yang dia itu masih apa ya belum mahir membaca atau belum bisa membaca ya? Belum, Belum belum bisa bisa apa belum baca, mahir? belum lancar, Belum belum bisa. lancar. Ya belum Belum bisa lancar lah. membaca. Jadi menjadi gundah gulana yang yang Bu Jen alami. Terus eh
dari pertemuan ini harapannya tujuan dari pertemuan ini Bu Jen itu menginginkan apa? Gitu ya? Oh, Itu iya. ketujuan ya kita ya? Iya, heeh, masuk ke tujuan apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini gitu. Jadi, Apa saya yang berharap dengan percakapan saya dengan Bu Murni hari ini, saya bisa menemukan solusi bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut, gitu. oh iya. Itu langsung ke identifikasi apa masih tujuan Bu kira-kira? Gimana ya bahasanya? Identifikasi, Masih di tujuan kali, entar dulu deh. identifikasi Identifikasi materi langsung masuk ke Langsung. identifikasi. Eee, Tadi tuh ya harusnya itu dulu baru saya cerita. Apa Harusnya dulu? tadi tuh Bu Murni nanya dulu, kira-kira apa nih harapan Ibu hari ini, Iya, percakapan kita tapi hari mau ini. identifikasi dulu apa Baru saya tujuan? bilang kan, saya pengen dapat solusi dari permasalahan anak ini. Terus nanti baru Bu Murni nanya, "Memang masalahnya apa sih Bu? Coba cerita." Nah, baru saya cerita gitu. Oh, berarti jangan dulu saya tanya Salah, masalah bujen, masalah oh, bujen kan gini, awalnya itu kan aku ngomong eh, tadi Bujen mengatakan kalau Bujen ada yang ingin diobrolkan dengan saya. iya. Ada keperluan apa kira-kira gitu kan Bujen jawab tuh, ya Bu saya Ya Bu, punya saya pengen masalah curhat, ya heeh. Iya, saya pengen eh, curhat di tentang masalah sama anak, tentang anak-anak misalkan gitu. Baru Baru nanya nanti Bu Murni nah cerita nanya, tujuan, jadi tujuan langsung ke percakapan kita tujuan. hari ini pengennya buat kayak gimana gitu, ceritanya atau nanti. Oh harapan iya. Ibu dari percakapan kita hari ini tuh apa gitu. Kita mau hari pertama Maya nggak Ntar catat saya nih. tulis dulu. Iya, tapi ya harus tertata. Itu mau sama hari kedua tuh. Ketawa kayak begini. Nah nanti Enggak, yang udah bikin konsep pas hari kedua, pas hari pertama mengalir dulu ya. Terus? Habis ini saya Udah ngapain kan nih? tujuan tuh, eh nanti kan saya jawab, saya pengen dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu kan. Nah baru identifikasi masalah, nanya, "Memang masalahnya apa Bu?" Gitu. oh itu. Emang itu udah masuk ke identifikasi masalah. Iya udah, Hmm, kalau yang saya baca sih gitu tujuan. Kalau tujuan tuh cuma nanyain pertemuan kita tuh Iya, mau tujuan ngapain percakapan, gitu iya. doang, pembicaraan kita tuh tujuannya mau kemana gitu, kalau yang tujuan. saya catat dulu pertanyaannya takut lupa. Ya nanti gantian, kalau saya kan tinggal jawab gampang. Iya, mengikuti saya. Heeh. Nah, setelah emang masalah ibu itu apa? Kan ibu udah jelaskan. Saya Mmm, memiliki apa tadi murid. Terus kan saya mhm, mengambil kata kunci tuh dari ibu. mhm. Oh, berarti ibu itu punya masalah memiliki satu murid yang belum lancar membacanya. Langsung kan? Nanyain kondisi ideal yang diharapkan saya tuh seperti apa. Sebenarnya Ibu pengen punya murid yang seperti apa gitu. Oh ya, nggak langsung menanyakan ini. Apa yang sudah ibu lakukan selama ini? Belum masuk ke situ. Bisa ke situ, sudah mengusir. Bisa nanyain penyebab dulu. Ibu Ya, nanya sudah penyebab dulu heeh, ya. sudah apa sih bahasanya biar enak tuh, intinya tuh udah mencari penyebab permasalahannya gitu tuh. Tadi identifikasi. Ibu sudah mencoba Eh, mengidentifikasi anak tersebut belum? Penyebab anak tersebut tidak bisa membaca belum? Gitu ya? oh, boleh. Coba. Hmm, bagaimana
apakah apa bagaimana? Apakah kali ya? Apakah ibu sudah Jangan pakai apakah, Bu. mencari tahu Pakai apakah apa? ya? Apa ibu sudah apa aja apa ibu Ya, sudah mencari tahu? apa ibu sudah mencari tahu penyebab anak sampai tidak bisa membaca di kelas 5 itu? Hmm, saya jawab nih ya. Sudah, Bu, Ya. eh, anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya keduanya sibuk. Orang tuanya Bukan sibuk itu latar belakang emang orang tuanya nggak bisa baca juga. terus latar belakang orang tuanya juga memang kurang dalam hal membaca gitu. Jadi Buru-buru ngajarin. berakibat ke anaknya gitu. Oh begitu, berarti anak tersebut Kemarin sih Jalang belajar sama kemungkinan kurang ibunya. perhatian dari orang tuanya ya Bu, sehingga dia itu kurang didikan di rumahnya, kurang Iya, diajarkan oleh orang tuanya, sehingga sampai kelas 5 ini dia tidak mahir dalam membaca. iya betul. Kalau ngomong-ngomong, menurut Ibu ideal ideal murid, kumaha ngomongna? Ideal Kondisi ideal apa yang Ibu ya. harapkan? Kalau bisa mau di level satu, Ngomong-ngomong, ibu pengennya Kalau di saya level pengen tahu mhm, kondisi ideal apa yang Ibu harapkan ya mhm, di murid Ibu, eee, di murid Ibu kondisi itu. ideal yang saya harapkan ya di usia dia yang saat ini di kelas 5 itu sudah lancar dalam membaca. Jadi mereka sudah tinggal memahami isi bacaan, sudah tidak belajar lagi tentang cara membaca, gitu. Begitu ya. Lantas Udah, nggak apa-apa nanya kalau apa begitu, apa yang bisa Ibu lakukan ya, untuk lantas apa yang akan Ibu terhadap murid tersebut ada sehingga jangan dia jangan, bisa sedikit ada perubahan mmm, apa? ini udah masuk ke rencana aksi berarti ya? Iya, Lola jangan banyak-banyak nggak satu pertanyaan. Boleh kan? Boleh nggak sih? Eee, nggak tahu. Kalau enggak, nanyanya yang pas di rencana aksi itu. Eee, Kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, Apakah kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, itu baru nanti saya jawab. tadi apa? Kalau begitu, apakah ada? Yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Terus jawab, Bu Ibu. Eee, saya mencoba membimbing murid tersebut di sela-sela jam pelajaran dan saya juga mengandalkan teman-temannya untuk menjadi tutor sebaya bagi dia agar ia mau agar, dia lancar dalam membaca nantinya. Dah, Luar biasa rencana aksi yang itu baru rencana apa rencana aksi, baru rencana apa yang sudah dilakukan kira-kira Bu? rencana. Mau dilakukan ya rencana? Iya, Oh karena bagus kan saya baru sekali. tahu, Bu, Nanti karena baru ah? Bu Murni putus-putus. putus-putus? Oh, enggak udah. Kenapa? Enggak kok, suara bunyinya Suara Bu Murninya putus-putus. Tuh, sekarang soalnya di putus sini ada. Ya, ya, geludu-geludu lanjut. gitu. Ada. Saya baru tadi. Terus kan aku jawab begini. eh Luar biasa mm, rencana yang sudah Bujen yang akan Bujen lakukan nanti ke depannya. Terus
supaya anak tersebut bisa ada peningkatan nanti. Terus Hmm, langsung kemana ini? jadi Kalau aku apakah nanya ke harapan harapan ibu terhadap anak tersebut setelah melakukan perubahan meningkat di level berapa? Itu masuk nggak sih? itu ya nggak apa-apa masuk ke rencana aksi apa di komitmen ya? Bagaimana perasaan komitmen seperti apa agar rencana ini dapat terlaksana? Iya bisa. Jadi dari Nah, rencana yang Ibu sampaikan kira-kira berapa apa ya? Jika diberi poin 1 sampai 10 berapa berapa nilai untuk tingkat keberhasilannya gitu. Seberapa tingkat keberhasilan untuk metode tersebut juga bisa. Kayak seberapa kemarin rentang ya? putus-putus. Aduh. Jadi ibu sampaikan tadi, kira-kira berapa skala yang bisa ibu gambarkan dari 1 sampai 10 dalam mengukur keberhasilan tersebut? Bisa dijelaskan? Iin? Eh, kalau di apa tadi namanya? Di level. Di Di level apa tadi bilangnya apa? skala level, skala. Oh, di tingkat level ya mungkin kalau diberi level dari 1 sampai 10 dari rencana yang akan saya laksanakan tingkat keberhasilannya itu sekitar 7 sampai 8 poinnya. Berarti luar biasa ya, sangat apa signifikan sekali perubahannya dari menjadi 7 sampai 8 dari anak yang tidak bisa membacanya bisa membaca dengan lancar. Luar biasa sekali Ibu Jen. Terus apa ya? Kita Ibu bisa menjalankan rencana aksi tersebut. Secepatnya akan saya laksanakan, Bu. Apa saya fotoin aja ya ini ya? Punya kamu. Bentar lagi selesai, gantian tinggal kamu cuma latihan doang. Lanjut. Bu Murni. Kalau Nah, diketik ulang ya, halo. besok Ya, udah praktek. secepatnya. Besok. Secepatnya akan saya Ya, laksanakan. terus untuk saya penasaran nanti setelah ibu apa yang aksi tersebut yang ibu saya tahu hasil dari ibu sendiri, tunggu kabar dari ibu. Begitu ya penutupnya. Putus-putus, gak kedengeran. Kok putus-putus sih, suara Bu Jin itu udah bagus loh, mempesona. Suara Bu Murninya. Makanya aku bingung. Iya, Ya, kadang jaringannya ini. kadang jelas, kadang putus, jelas, putus gitu tuh suaranya. Ini lagi jelas Sekarang nih, udah kayak gitu aja kali. ya Allah. Kan udah ya secepatnya kata Bu Jen. Terus kataku, Heeh. oke, luar biasa sekali. Saya jadi sangat penasaran dengan cerita Ibu selanjutnya dari hasil Ibu akan memberikan rencana Ibu tersebut. Nanti jangan lupa kabari saya ya. Gitu ya, Bu ya? Penutupnya kayak gitu Ya. bukan sih? Bu, ditambahin Bu, di bagian tanggung jawab nanti Bu Murni tanya, jadi komitmen Ibu untuk rencana yang akan Ibu lakukan ini apa? Nah, 1 ya, buat ditanggung jawab ya. Nanyain Ya. komitmen. Terus Jadi nanti komitmen Ibu itu apa tadi? Saya ya tulis dulu. jadi,
Jadi komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan ini apa? Rencana yang Ibu laksanakan itu apa? Laksanakan ini apa itu? Ya, nggak apa-apa lah. Itu Terus bilang. Ibu Jen jawab apa? Apa komitmen ya, saya akan berkomitmen untuk terus membimbing anak tersebut dan juga selalu mengingatkan orang tuanya untuk terus mendampingi anaknya membaca dan juga teman-temannya yang dijadikan sebagai tutor sebaya. Itu komitmennya. Dah, Oke, udah luar biasa nanyain bagaimana sekali. perasaan Ibu setelah coaching ya, setelah perbincangan hari ini gitu. Nanya kayak gitu. Oh, nanyain nanya Nanyain nanyain perasaan. perasaan juga. Iya, nanya perasaan saya. Saya punya perasaan, Bu. Itu di akhir. Ya. Oke, ayo coba kita ulangi. Oke. Udah kan terakhir sampai nanyain perasaan terus udah semoga rencana berjalan lancar. Terima kasih udah gitu doang ya. Terakhir. Oke. Mm-mm. Itu Mak, saya kan yang Dah. ngomong ya. Oke. Iya. Yo, mulai. Oke, pakai salam jangan. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Pakai salam. Kalau nggak selamat siang aja. Assalamualaikum, Bu Jen. Waalaikumsalam, Bu Murni. Apa kabar nih Bu Jen hari ini? Cuacanya cerah sekali ya. Cerah tapi hatiku terasa mendung hari ini. Masya Allah. Kenapa? Oh iya, apa ngomong-ngomong Bu Jen itu ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Betul kah? Iya, Bu. Iya, betul. Saya pengen curhat nih sama Bu Murni. Hmm, oke, tidak apa-apa. Ayo sama saya saya akan mendampingi Ibu curhat dan mengobrol hari ini. Harapan Ibu dari obrolan kita dan percakapan kita hari ini itu untuk apa ya? Saya pengen menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang. Jadi saya pengen curhat sama Bu Murni. Oh gitu. Saat yang alami Bu Jen itu seperti apa sih? Ram? Eee, jadi ceritanya gini Bu, saya punya murid di kelas 5, dia masih belum bisa lancar membaca gitu, sedangkan tahun depan dia sudah, akan menghadapi ujian kelulusan gitu. Jadi ada perasaan khawatir dari diri saya untuk anak tersebut gitu, karena belum lancar dalam membaca. Oh begitu. Jadi masalah yang Bu Jen alami itu merasa gundah ketika Bu Jen memiliki salah satu murid kelas 5 yang masih belum bisa membaca ya. Iya Oh Bu. begitu. Emang selama ini Ibu sudah mencari tahukah penyebab anak tersebut tidak bisa membaca? Sudah Bu, saya sudah, bertanya ke anaknya gitu kan, ke teman-temannya juga. Ternyata si anak ini belum lancar membaca itu karena kurangnya bimbingan dari orang tuanya. Terus, latar belakang orang tuanya juga yang memang, kurang dalam pendidikan gitu. Jadi si anak tersebut bisa dikatakan kurang perhatian gitu dari orang tuanya gitu. Oh begitu. Berarti anak tersebut bisa dikatakan tidak bisa membaca karena kurang perhatian dari orang tuanya ya Bu ya. Iya Bu. Ngomong-ngomong, saya pengen eh, kondisi ideal apa sih yang Ibu harapkan dari murid-murid Ibu itu? Saya pengennya si anak tersebut itu sudah lancar membaca, karena ini kan sudah di kelas tinggi, jadi anak tersebut sudah lancar membaca. Bentar Bu, ditelepon. Adik gue.
Apa sih, Rin? Ntar, Rin, jangan nelpon dulu, Rin. WA aja. Ntar. Ya, jadi Oke. kondisi ideal yang saya harapkan itu si anak tersebut udah bisa lancar membaca di kelas 5. Jadi dia tinggal belajar untuk memahami pelajaran yang ada di kelas. Gitu. Oh begitu. Berarti bisa saya tangkap murid yang ideal yang Ibu harapkan itu anak-anak kalau seperti udah kelas 5 itu sudah lancar membaca ya. Mengingatkan kelas 5 itu sudah tingkat lumayan tinggi ya dalam tingkatan SD. Kalau begitu, Ya. apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu? Coba bisa diceritakan? Eh, saya mau mencoba memberikan bimbingan kepada anak tersebut di sela-sela kegiatan saya di sekolah. Kemudian juga saya nanti akan berkomunikasi dengan orang tuanya Ketik ya agar sampai 500 kata. agar Tadi mampu kasus saya itu. mau menemani gitu ya anaknya membaca. Kemudian Tadi juga saya kasus mau aku. mencoba ke teman-temannya agar bisa menjadi tutor sebaya untuk dia. Buat buka. Oke, luar biasa sekali ya yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dari rencana yang Setia. Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalau diskalakan dari 1 sampai 10, berapa skalanya dalam keberhasilan anak tersebut sehingga anak yang tidak bisa membaca sampai bisa membaca? Skala yang saya perkirakan ya Bu ya dari rencana saya itu sekitar 7 sampai 8 nilainya gitu, peningkatannya Oke, gitu. luar biasa sekali ya peningkatannya yang Ibu harapkan dari rencana-rencana yang sudah Ibu tadi sampaikan dari yang tidak bisa membaca sampai skala ke angka 8. Itu luar biasa sekali perubahan pastinya. Kapan Iya Ibu. kira-kira Ibu bisa menjalankan rencana aksi tersebut? Secepatnya Bu, saya akan melaksanakan rencana tersebut. Oke, oke, bagus ya. Cepat lebih baik. Soalnya kan kelas 5 itu kan bentar lagi mau naik kelas 6 dan pasti akan dibutuhkan banget membaca untuk ujian kelulusan. Jadi menurut Ibu ada rencana yang Ibu laksanakan itu seperti apa? Apa Bu? Jadi dari aksi-aksi rencana yang sudah Ibu sampaikan, komitmen yang Apa akan tuh? Ibu pegang terhadap rencana yang Ibu laksanakan itu seperti apa? Komitmennya saya akan terus mengingatkan diri saya untuk terus membimbing anak tersebut, kemudian mengingatkan orang tuanya dan juga teman-temannya untuk mau membimbing si anak tersebut gitu, agar agar si anak tersebut bisa lancar membaca. Bujen mental, alah. Yah, Bu Murninya mental lagi. Masuk lagi, Bu. Masuk lagi, Bu. Bu Murni, kemana Bu Murni? Mental ya? Iya. Soalnya saya bacaan server error. Ibu Jen juga mental? Enggak. Oh, aku doang. Oke. Hmm. Tadi sudah sampai komitmen ya, Bu? Ya, tadi sampai komitmen. Oke, dari percakapan kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sesi percakapan dan coaching ini? Perasaan saya jadi merasa lega karena saya sudah curhat
tentang masalah saya gitu ya. Terus saya juga jadi menemukan solusi akan masalah yang saya hadapi gitu. Terima kasih Bu Murni. Oke, luar biasa. Saya juga penasaran, pengen mendengar hasil yang sudah Bu Jen nanti rencanakan. Kabar-kabari ya kalau seperti sudah ada perubahan terhadap anak mengenai rencana aksi yang sudah Bu Jen rencanakan. Oke, Siap, semoga siap, siap. rencananya dan aksinya berjalan dengan lancar. Amin, Itu amin. Ya, terima kasih. sekarang sekarang Bu Jen menjadi coach, jadi Oke. coaching. Aku mah Ceritanya Bu ngapain Murni ya? masalahnya apa? Aku sebenarnya mah banyak masalah di sekolahan sampai pusing ngambil masalahnya tentang apa. Calon ada Iya, namanya. di SMP itu paling sering saya capek ngomongin itu Bu Jen, masalah anak perempuan yang make upnya terlalu tebal Wow. dan apa sekarang kan model baju crop top gitu ya. Masa Hmm. baju pramuka di crop topin hayang kada lebujau. Nah, itu saya aduh Astagfirullahaladzim. capek kali ngomongin. Itu saya pengen ngangkat itu sih. Tapi harus punya solusinya. Iya, makanya solusinya apa? Paling juga kan kita udah eh ngasihatin, emang kita sudah apa kayak Sudah ada peraturan juga kan? udah ada peraturan. Sudah ada peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Hmm. Terus sudah dinasihatin beberapa kali, tapi tetap aja. Cuma yang belum itu emang konfirmasi ke orang tuanya, belum. Terus sama menggunakan segitiga restitusi, belum. Silakan gunakan. Belum sih. Apa masuk ya itu nanti rencana Bisa, solusi saya? Bisa bisa ya? Bu, bisa, bisa. Kita mulai aja ya. Coba ya. Sambil jalan Saya aja. deg-degan. Ini kan masih latihan, masih sesi latihan. Iya, Oke, baik Bu Murni. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya Bu Murni mau curhat nih sama saya. Ya, mumpung saya lagi ada Ya, waktu betul longgar. Bu Murni sekali. ada jam kosong tidak hari ini? Iya, ada kebenaran jam saya lagi kosong ini Bu selama 2 jam ke depan. Makanya saya pengen curhat sama Bu Jen nih. Ada waktu tidak Bu Jen? Oh iya, kebetulan saya juga sedang kosong hari ini. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini ada harapan apa yang ingin Bu Murni dapatkan untuk perbincangan kita hari ini? Hmm, Apa Iya, yang ingin tujuan didapatkan? perbincangan kali ini harapannya saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sering saya hadapi di sekolah terhadap anak didik saya, Bu. Oh gitu. Memang masalahnya apa, Bu? Begini, Bu, saya kan mengajar di tingkat SMP. Anak perempuan, anak-anak saya itu yang perempuan, Masya Allah sekali, Bu. Dia itu selalu menggunakan make up terlalu berlebihan. Bahkan kalau bisa dikatakan lebih menor daripada gurunya. Lipstik yang sangat merah merona, dan bahkan sekarang itu lebih parah lagi bajunya itu dipotong sependek mungkin model kayak crop top zaman sekarang. Itu kan aduh sudah mencerminkan kayak bukan anak sekolahan, Bu. Saya benar-benar dibikin pusing kepala dengan kelakuan anak-anak zaman sekarang. Ya, baik Bu. Terus, Jadi, masalah yang Bu Murni hadapi ini tentang kelakuan anak zaman now ya, yang serba berlebihan mungkin ya, yang belum usianya gitu ya Bu ya. ya Kira-kira betul sekali, dari Bu. permasalahan tersebut, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah menelusuri penyebab si anak tersebut berperilaku seperti itu? Hmm. Ya kalau seperti saya perhatikan, ini kan mereka itu mengikuti zaman-zaman atau
pergaulan pakaian yang luar biasa ya Bu pada zaman sekarang. Kan ada model-model yang potong crop top sampai terlihat pusar begitu. Itu saya pikir mereka itu pengen meniru gaya gaya seperti itu Bu, dengan menggunakan seragam sekolah yang dipotong juga sampai seperti itu dan menggunakan lipstik yang tebal, pengen terlihat berbeda mungkin, pengen terlihat lebih cantik daripada murid-murid yang lain. Mungkin seperti itu sih Bu, soalnya ya saya telusuri emang seperti itu. Oh iya, baik Bu. Berarti, permasalahan anak-anak ini tuh karena pergaulan dan perkembangan zaman ya, Bu, ya? Jadi yang menyebabkan anak Ya, tersebut jadi seperti itu ya. Kira-kira iya kondisi betul. ideal apa sih sebenarnya yang pengen Bu Murni harapkan dari anak-anak tersebut? Ya, harapan saya itu kan sebagai siswa SMP yang umurnya masih sangat belia lah. Ya, mereka itu ya berpenampilan seperti pada umurnya dengan tidak perlu menggunakan riasan-riasan menor. Mereka cantik dengan alami, terus menggunakan pakaian yang sesuai dengan peraturan sekolah juga. Jadi tidak harus digaya-gayain gitu, Bu. Ya, pada pada umumnya aja gitu. Oh iya, Seperti iya itu, Bu. betul ya, heeh. Jadi, kita tuh berharapnya, anak tuh berkembang sesuai usianya gitu ya, Bu, ya? Iya, betul. Baik, kira-kira nih menurut Ibu, ada nggak solusi yang bisa Bu Murni lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, emang sih ya nggak hanya memberikan nasihat, hanya memberikan arahan, cuma itu sepertinya tidak tidak begitu berjalan efektif. Saya belum mencoba memanggil dia secara empat mata sih, Bu. Belum menggunakan semisal apa segitiga restitusi, kenapa dia sampai seperti itu gitu. Belum sampai, nah itu mungkin akan saya coba itu, Bu. Ya baik, kalau menurut Ibu jika seandainya rencana itu Ibu laksanakan, seberapa, level tingkat keberhasilan dari rencana yang akan Ibu laksanakan itu? Ya, level yang mungkin berhasil, yang perubahan sikap yang saya harapkan, mungkin di lab 7 Bu. Oke baik, 7 ya Bu ya, Soalnya kalau kalau saya lebih dari itu mungkin kan Is perlu kan untuk merubah sikap seseorang butuh waktu proses yang lama gitu. Mungkin sampai 7 aja itu sudah menurut saya sudah luar biasa baik Bu. ya baik Bu, 7 itu sudah target yang, luar biasa ya untuk merubah, kebiasaan seseorang gitu ya Bu ya. Baik, Ya dari betul. situ kira-kira adakah, yang bisa membantu Ibu ketika melaksanakan rencana tersebut? Ya Bapak banyak Ibu, pastinya. Saya bagaimana pasti dengan coaching? membutuhkan. Iya, Pak? Kalau Ya sudah Pak, secara bergantian menjadi coach, Bapak Ibu nanti silahkan sudah untuk mengisi form refleksi coaching ya, yang sudah saya share di grup. Kemudian nanti Bapak Ibu sebagai coaching berikan umpan balik, dan sebagai coaching ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus dijawab gitu. Untuk form filenya sudah ada di grup. Gitu. Nah itu ini udah ada yang mulai mengisi nih dari kelompok Gym. Ya, seperti itu ya. Nanti Iya, Pak. Bapak Sedikit Ibu, lagi, Pak. kita masih ada waktu lebih kurang 20 menit ya. 20 menit untuk Mbak bisa salat dulu, mengisi Mbak. refleksi latihan coaching. Ya. Saya mulai dari kelompok, ya silakan Pak Alim. Ini kita keluar bor apa Ya enggak? gimana Bapak Pak? ini kita keluar bor apa gimana, Pak? Bapak kita masuk ke bor lagi apa gabung lagi atau Nah, gimana Pak? kalau lihat dari form,
Kalau kita lihat dari formnya ini per orang paling. Karena kan nanti saling di sini kan ada peran yang menjelaskan dia sebagai di atas ini nama CGP. Nanti nama CGP-nya ditulis nanti Pak Halim misalnya dengan kemudian Bu Mariam. Jadi saling mengoreksi dengan aktivitas yang tadi dilakukan saat latihan coaching, Pak. Apa yang sudah berjalan, apa yang masih perlu diperbaiki. Jadi saling mengoreksi ketika tadi menjadi peran sebagai coach ya. Artinya Bapak Ibu semuanya wajib mengisi form refleksi coaching yang ada. Itu tugas Bapak Ibu menilai dan memberikan umpan balik dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh coach tersebut dengan pertanyaan pemantik yang ada. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kita berikan waktu kira-kira 15 menit ya cukup sampai kemudian nanti kita ada di sesi akhir untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang sudah dilakukan selama latihan coaching. Apakah yang peran coach dan coachee sudah selesai semua? Yang kelompoknya Bu Pak Halim udah ya, kelompok Pak Halim? Ada. Oke, kelompoknya Bu Murni dan Bu Jen sudah ya? Sedikit lagi sih Pak, tinggal Sedikit terakhir lagi aja. sebenarnya Pak, yang terakhir. Kalau refleksi nggak apa-apa dilanjutkan aja gitu. Maksud saya yang praktek latihan coachingnya. Iya Pak, latihan coachingnya tinggal alur tirtanya tinggal yang taknya belum. Iya. Yang kelompoknya Tanggung Bu jawab Ayu, yang Bu terakhir. Iswatun sudah bergantian jadi coach. Sudah. Umur nih kita lanjut aja sebentar Form ya. refleksinya sudah di-share di itu Pak, di grup, di WA grup, mungkin di atas. Oke. Tadi pas mana? Pas siapa yang ya? dapat membantu rencana? Siapa yang dapat membantu rencana Ibu untuk? Oh iya. Iya, diklik kemudian diisi. Banyak ya, sekali yang rencana yang. Kalau yang tadi pertanyaannya yang membantu saya dalam melakukan rencana ini seperti wakas saya kesiswaan jelas ya, guru-guru dan bahkan kepala sekolah juga sangat diperlukan dalam membantu ini untuk menekankan peraturan-peraturannya. Iya. Ya baik Bu, dari itu kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik? Dalam bentuk drive juga boleh Bu. Komitmen saya akan nanti dikirim terus ke mengingatkan karena itu nanti akan mengenai menjadi peraturan-peraturan sekolah untuk di menilai dalam setiap teman-teman ya. pertemuan Bapak Ibu apa terhadap yang anak kurang, apa yang tersebut sudah biar anak cukup gitu dari lebih memahami kesepakatan sekolah yang sudah kita sepakati atau dengan membuat mengikuti kesepakatan sekolah yang sudah ada. kita sepakati. Begitu Bu. Baik Ibu, terima kasih ya. Kok saya yang ucapkan terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah perbincangan kita? Alhamdulillah sangat melegakan sekali sampai saya dapat menemukan solusi dari percakapan kali ini Bu Jen. Terima kasih atas inspirasinya. Nanti prakteknya kan langsung. Ya, nanti sudah menentukan sama-sama, Bu. masalahnya. Semoga nanti saya bisa dengar cerita kelanjutan dari permasalahan Bu Murni ya. Harusnya sih kelompoknya berdua-dua karena Bu Iswatun tidak ada pasangan. Gitu ya, dari tindakan yang sudah Ibu gabungkan di kelompok C. Semoga berjalan lancar rencana apa yang kelompok D ya. Berjalan lancar rencana yang akan Ibu lakukan. Ya, amin. Terima kasih Bu Jen. Nah, sama-sama Bu. Terus itu gimana refleksi ini maksudnya? Saya belum paham. Itu
ada file Yang refleksinya, dikirim yang di Word ini kan, yang di Word kan kita isi. iya yang di Bapak Word. Ibu, file refleksi yang sudah itu dikirim ulang Pak Halim, takut di scroll ke atas terlalu jauh. Coba saya lihat lagi. Ini file refleksinya kita ngetik di Oh, udah situ itu sama Pak Halim apa udah dikirim cukup ulang kita tuh. tulis saja? Bapak, kita ngisi langsung di filenya apa gimana, Ya, Pak? Refleksi kita ya kita kembali ke ketik main di room dulu file. ya, berarti ya. Oh iya. Ya boleh. Berarti yang kelompoknya Bu Ayu sudah selesai nih ya, coachnya ya. Udah berperan sebagai coach semua sudah ya. Oke. Oke, silakan kembali ke main room. Ya Bapak Ibu, silakan. Iya, Pak. Oke. Saya saya